jadi kalau kegiatan jual beli itu suka kita lakuin ya. Biasanya ada juga kegiatan jual beli di sekolah. Contohnya di mana? Di kelas bisa nggak melakukan kegiatan jual beli? Bisa. Contohnya apa? Contohnya apa? Barter. Kalau barter itu tidak jual beli ya. Kalau barter itu pertukaran barang. Contohnya misalnya teman kalian ada yang jualan, sekarang lagi zaman jualan gelang ya. Gelang yang manik-manik tuh, yang kayak Asia ya, Asia jualan gelang itu. Nah itu Asia melakukan kegiatan jual beli dan kalian sebagai pembelinya. Nah, menurut kalian kenapa sih kita perlu melakukan kegiatan jual beli? Karena nih kalian misalnya kalian butuh makan, ya kalian haus, kalian butuh minum nih, makanya kalian harus membeli itu dari mana? Di warung kan? Berarti kegiatan jual beli itu dilakukan karena kalian membutuhkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Kalau kalian haus nih, tapi kalian lagi nggak punya minum, mau diem aja atau berusaha untuk mendapatkan air minumnya? Nah, berusaha dengan cara membeli ke warung. Nah, gitu. Oke, nah, jadi tujuan kita untuk mempelajari kegiatan jual beli ini agar kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya jual beli. Terus juga agar kalian dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli. Lalu agar kalian dapat memahami proses terjadinya jual beli. Dan yang terakhir tujuannya agar kalian dapat menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama nih, pengertian dari kegiatan jual beli. Jadi kegiatan jual beli itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dengan memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang ditentukan antara penjual dan pembeli. Jadi nih, ketika kegiatan jual beli, kalian sebagai pembeli nih, kalian ingin mendapatkan suatu barang, berarti kalian perlu memberikan apa kepada penjual? Perlu memberikan uang ya? Money. Bahasa Inggrisnya uang ya. Jadi setelah kalian memberikan uang kepada penjual, dan penjual akan memberikan barang yang kalian inginkan gitu. Jadi sama-sama mendapatkan keuntungan ya. Kalian mendapatkan barang yang kalian butuhkan dan penjual pun mendapatkan untung dari uang yang kalian berikan. Nah, terus ada juga ciri-ciri kegiatan jual beli. Ciri-ciri kegiatan jual beli ada 4, di mana 1 terdapat penjual, yang kedua terdapat pembeli, lalu ada barang yang dijual dan juga ada uang. Nah, Miss mau tanya, kalau ada penjual tapi nggak ada pembeli, bisa nggak dikatakan kegiatan jual beli? Kenapa? Karena nggak ada yang beli. Iya, jadinya kegiatan berjualan aja ya. Sebaliknya, kalau ada pembeli tapi nggak ada penjual, bisa nggak dikatakan jual beli? Nggak, kenapa? Iya, karena kita nih mau beli tapi tidak ada yang menyediakan barang yang kita butuhkan ya, jadi tidak ada kegiatan jual beli. Nah, kalau ada penjual, ada pembeli, tapi nggak ada barangnya, bisa nggak dibilang kegiatan jual beli? Nggak bisa, karena nggak ada yang bisa dibeli. Ada satu lagi nih, ada penjual, pembeli, dan juga si pembeli udah memberikan sejumlah uang kepada penjual, tapi penjual nggak memberikan barang, bisa nggak dikatakan kegiatan jual beli? Kenapa?
Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari. Nah terus, bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat minum sayuran. Nah, kebutuhan sehari-hari misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada dua jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Kegiatan jual beli itu juga termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia itu pasti dan harus selalu melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya tadi kegiatan jual beli. Kalau kalian kayak tadi kalian lapar nih, kalian butuh makan kan? Nah, jadi kalian harus belanja ke pasar buat dapat sayurannya, terus kalian masak. Berarti kan itu terjadi kegiatan ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi ada 3 alur, yaitu apa? Apa kegiatan ekonomi alurnya? Betul. Apa yang disebut dengan distribusi? Ya, kegiatan membuat atau menghasilkan barang. Lalu setelah kegiatan produksi ada juga kegiatan distribusi, yaitu ya, jadi dari produksi disalurin, dari produksi diberikan kepada pihak distribusi untuk kemudian disalurkan kepada konsumen yang untuk dikonsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan memakai barang hasil produksi. Nih, yang pertama, kegiatan ekonomi bagaimana ikan bisa dikonsumsi oleh kalian. Ini apa? Yang pertama ada nelayan menangkap ikan. Lalu proses yang kedua ada pelelangan ikan. Yang ketiga, ikan diangkut ke kota, lalu ikan sampai di pasar ikan, dan kemudian ikan ada di meja makan. Nah, dari gambar ini, dari gambar kegiatan ekonomi yang di mana ada proses produksi itu di gambar yang mana? Di proses yang mana? Ini atau ini? Yang produksi di mana? Ikan? Nelayan menangkap ikan ya. Jadi proses produksi itu ada nelayan menangkap ikan, lalu ikan dilakukan pelelangan, dan kemudian ikan diangkut ke kota lalu sampai ke pasar ikan. Ini disebut proses distribusi. Lalu ikan di meja makan, berarti itu udah proses konsumsi ya. Jadi paham ya. Jadi ketika barang masih mentah, masih mau dibuat, itu disebut dengan proses produksi. Untuk penyalurannya adalah proses distribusi, dan proses di mana kita mengkonsumsi, di mana kita memakai barang hasil produksi tersebut disebut dengan konsumsi. Gambar telur dimakan. Nah, proses produksinya ada di mana? Ada di gambar yang mana? Di sini ya. Ya. Nah, jadi telur nih, kalian suka makan telur? Kita lihat nih, ada video kegiatan ekonomi proses pembuatan sarden. Tahu sarden nggak? Tahu. Suka makan sarden? Nih, lihat. Ini ada siapa nih? Nelayan ya. Nelayan lagi di laut tuh. Ikan lagi ditangkap, lagi menggunakan jaring. Kemudian ikannya dilelang. Tuh, proses pelelangan ikan. Mereknya Mitsubishi. Nah, setelah nelayan menangkap ikan tadi, ikan diproduksi di mana nih?
brokoli. Menjual di pasar.